Berita terkini, pesawat K708 dari Paro menuju kota Jata jatuh. Presdir terkemuka kota Jata, pasangan grup Tanoto tewas dalam kecelakaan, meninggalkan putri berusia 7 tahun. Siapa kau? Apa kau juga datang memindahkan barang kami? Di rumah kami sudah nggak ada barang yang berharga lagi. Gadis kecil, keluargamu pernah membantuku. Kelak kau panggil aku paman saja. Paman bawa kau pulang. Kalau 10 tahun lalu, aku tahu diriku akan menyukai Damian. Apa aku akan ikut dia pulang? Nggak boleh menoleh. Pejamkan mata. Cepatlah. Sudah. Paman, kalung ini pasti sangat mahal. Ini cocok untukmu, jadi ku beli. Kado kedewasaan. Selamat ulang tahun. Terima kasih, Paman. Jangan minum lagi. Paman, hari ini aku sudah 18 tahun, sudah dewasa. Sedikit saja. Selamat ulang tahun. Minum pelan-pelan. Kepalaku pusing. Nicole, nanti masih mau makan kue ulang tahun nggak? Paman, aku mau kasih tahu sebuah rahasia. Aku menyukaimu. Aku pamanmu. Aku cuma memanggilmu paman, tapi kita nggak ada hubungan darah. Sudah mabuk, jadi omong melantur. Aku nggak ngomong melantur. Aku menyukaimu. Tiap ulang tahunku, aku bakal menyatakan cinta padamu. Sampai kau terima baru berhenti. Aku lebih tua 10 tahun darimu. Kau nggak bisa menyukaiku. Berpikir juga nggak boleh. Ini terakhir kalinya aku menggendongmu. Paman, setelah 2 bulan, aku bakal kasih kau sebuah kejutan. Aku mau kau tahu, aku sudah dewasa. Sekarang sudah ada hak untuk berada di sisimu. Paman sudah pulang. Paman?
Nicole, ayo sapa. Ini pacarku, Rahel Ariana. Paman, sudah ada pacar. Usiaku sudah cukup. Sudah waktunya menikah. Dia sudah ada pacar. Nicole, sekarang Bibi sudah bercerai. Sendirian di Paro. Kehidupanku juga sudah lebih baik. Apa kau sudah pertimbangkan nemenin Bibi di Paro? Aku sudah pertimbangkan. Tapi, aku masih butuh waktu 2 bulan untuk membereskan masalah selanjutnya. Baik. Sebelum kau pergi, temani pamanmu dulu. Setelah kau menetap di Paro, kalian bakal sulit bertemu. Dia sudah mengasuhmu begitu lama. Harus berterima kasih padanya. Iya, gak boleh berutang budi begitu saja. Sebelum pergi, aku bakal kumpulkan dan kembalikan semua uang yang dia keluarkan untukku selama bertahun-tahun ini. Paman, tahun ini terakhir kalinya kau merayakan ulang tahunku. Damian, waktu untuk kita gak banyak lagi. Kau mau kemana? Kau mau kemana? Gak ada. Apa 60 hari lagi ada hal penting? Ada sedikit urusan. Aku lelah. Mau istirahat. 하나 둘 셋 꽃잎을 떼어내며 있다 없다 늘 버릇처럼 기다려왔어 손이 따뜻한 사람 Langit belum terang. Kau mau kemana? Hari ini hari Natal. Sulit cari mobil. Naiklah ke mobil. Aku antar. Damian? Niko, kemarin gak sempat memperkenalkan diriku. Aku dengar dari pamanmu, kau juga belajar melukis. Kita ternyata rekan seprofesi. Aku dan pamanmu mau main beberapa hari ke Hawo. Sekarang kami mau ke bandara. Kalau enggak, kami antar kau sebentar. Enggak perlu. Aku enggak ganggu kalian kencan. Apa kakimu terluka? Sudah begini, cepat naik ke mobil. Kau bukan anak kecil lagi. Jangan buat mamanmu cemas. Damian, mobil terlalu guncang. Bisa bantu aku oles? Cepatlah. Paman, olesanmu terlalu jelek. Begini. Kenapa Nicole begitu cantik? Paman, besok jemput aku pulang sekolah. Besok suruh sopir yang jemput. Paman! Aku tahu paman paling sayang padaku. Sudah besar, masih mau digendong. Aku gak peduli, aku mau kau gendong.
Dulu, semua kelembutanmu hanya milikku. Sekarang, aku jadi merasa sedikit berlebihan. Di mana jaketku? Berhenti di sini saja. Di hari dingin kayak ini, kau nggak ke studio lukis. Sebenarnya mau kemana? Aku mau urus suatu hal. Nanti malam bakal hujan. Bawa payung. Jangan berkeliaran. Kalian mainlah dengan senang. Dia jadi pendiam. 你能体谅我有一天。 Aduh, Tuan Damian sudah pulang. Tuan Damian sudah pulang. Sini aku bawa. Kau sedang apa? Barang-barang di rumah sudah agak lama dan memakan tempat, jadi mau aku buang. Hal kayak ini, serahkan saja pada Biati. Sini biar aku saja. Nicole, ini hadiah untukmu dari Hawo. Ayo, Terima kasih. Damian, aku lagi berpikir gimana kalau di pesta konglomerat Kota Jata besok kita ajak Nicole sekalian. Kebetulan bisa kenalkan beberapa putra keluarga kaya pada Nicole. Nicole sudah tiba di usia untuk berpacaran. Nggak mungkin sepanjang hari kayak anak kecil terus menempel padamu. Coba kau pikir, kelak kalau aku menikah sama pamanmu, kau pasti sangat kesepian. Aku sudah tahu. Iya. Apa kabar? Nona Rahel dan Pak Gaulmu. Damian serasi sekali, tampan dan cantik, sangat cocok. Benar. Ini pertama kalinya Pak Damian bawa pacarnya ke tempat umum. Sepertinya mereka bakal segera menikah ya. Oh ya, apa kalian sudah dengar? Putri asuh keluarga Moreno dulunya menyukai Pak Damian. Katanya sudah menyatakan cinta beberapa kali. Cuma peliharaan keluarga Moreno. Benar, Pak Damian dan Nona Rahel sudah umumkan hubungan. Kalau aku jadi dia, aku sudah cari lubang dan lompat ke dalam. Gak bakal berani keluar muncul di tempat umum, benar gak? Bersulang. Nona, kenapa sendirian? Apa aku boleh minta kontakmu? Aku temani. Damian, Putri Grup Wira menyapa kita. Jangan dengar ucapan mereka. Jadi diri sendiri saja. Ayo tambahkan kontakku. Apa kau bisa minum? Aku temani kau minum. Aku agak bosan. Mau sendirian. Baru tambahkan kontak. Sekarang sudah mengobrol. Enggak kok. Paman, kenapa kau keluar? Apa kau nggak menemani pacarmu di dalam? Aku takut kau lapar. Jadi bawakan sedikit makanan untukmu. Tapi sekarang kayaknya nggak perlu. Katanya putra keluarga Sultan lembut dan baik hati. Dia pasti bisa menjagamu. Bibi menelponku. Kapan kau mulai berhubungan dengan bibimu? Beberapa hari lalu. Dia bilang merindukanku, suruh aku kirim foto padanya. Dulu keluarga Tanoto terkena masalah. Kondisi bibimu juga nggak begitu baik. Katanya, sekarang sudah stabil. Apa bibimu? Agak dingin. Kita masuk dulu saja.
Terkadang indera keenam seorang wanita sangat tepat. Nicole, kau sudah kembali? Kau pasti lapar. Ayo, aku ajak kau makan. Nicole! Damian, tanganku terluka. Kau biarkan saja Joshua yang antar Nicole ke rumah sakit. Kita kasih anak muda kesempatan ya. Paman. Nona Nicole, aku antar kau ke rumah sakit. Ayo. Terima kasih. Dijahit lebih dari 10 jahitan. Rawat baik-baik. Terima kasih, dokter. Semoga tidak meninggalkan bekas luka. Ayo. Katanya saat kau berusia 7 tahun sudah dibawa Damian ke keluarga Moreno. Bisa dibilang kau adalah setengah anggota keluarga Moreno. Aku perkenalkan diriku secara resmi. Namaku Joshua Sutan. Seorang pria berbakat. Nilai diriku bisa dibilang serasi denganmu. Hari ini terima kasih. Tapi aku nggak menyukaimu. Kita kenalan dulu saja. Kau jangan mencampur minuman keras seperti ini, mudah mabuk. Hari ini aku lihat Joshua kayaknya menyukai Nicole. Harusnya bisa menjaga dia. Ayo tambahkan kontakku. Ayolah, kau jangan cemas. Damian, malam ini menginap di rumahku saja. Malam ini kau menginap saja di rumahku. Ada dokumen yang mau dipakai di rapat besok. Aku pulang ambil dulu. Damian, kau bahkan gak bisa bohong. Dia yang melewati batas. Atau kau yang melewati batas. Paman sudah seharusnya menemani pacarnya. Toh aku juga bakal segera pergi. Damian, minuman-minuman ini khusus disiapkan untukmu. Untung dia baik-baik saja. Paman? Bocah keparat. Pergi sana. Sudah 3 tahun keluarga Salman akhirnya membayar uang tebusan juga.
Cepat naik, Dava. Mana ayah, ibu dan Gita? Gejala trauma Jovi kambuh lagi. Mereka sedang menemani Jovi. Ayo, aku antar pulang. 当一切期待被打破，强忍着泪水装沉默。你转身离开，有我和我，以后别再联络。假装爱还没走掉，假装你还对我好，假装给你的爱你还需要。Kak Elia? Dava? Dava, akhirnya kamu pulang. Ibu kangen kamu. Nggak mudah bisa kumpul kembali. Jangan berpikiran sempit begitu. Kejadian 3 tahun lalu masih perlu diingat sampai sekarang. 60 miliar sudah batasnya. Dalam waktu sesingkat itu, kami nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nggak bisa ya? Kalau begitu tinggalkan satu orang. Begini Pak, cepat pilih. Nggak bisa. Ayah, ibu. Dava, adikmu sudah lama hilang. Susah payah bersatu dengan kita lagi. Kamu kakaknya. Kamu yang tetap tinggal. Gita, kamu tunangan Dava. Masalah ini, berikan pendapatmu juga. Aku? Gita. Dava, jangan khawatir. Ayah dan ibu segera kumpulkan uang buat menebusmu. Kalian menelantarkanku selama 3 tahun. Kamu bilang aku berpikiran sempit. Dava, Kak Dava, aku tahu kamu sangat menderita. Tapi bisakah kamu pahami ayah dan ibu? Mereka juga berusaha sekuat tenaga. Kuliahku perlu uang. Perusahaan Kak Elia juga kesulitan. Kamu dengar? Kenapa kamu nggak pengertian dan nurut seperti adikmu? Bukannya kamu sedikit menderita di luar, kenapa masih saja picik? Sedikit menderita. Kalau kalian benar-benar tahu bagaimana aku jalani hidup 3 tahun ini, apa kalian menyesali sikap kalian yang sekarang? Dava, nggak mudah bagimu untuk pulang. Ayo kita hidup bersama dengan bahagia. Bagaimana? Kamu? Ini luka dari mana? Luka? Aduh, kepalaku. Jovi, Kamu kenapa? Kepalaku. Jovi, kamu kenapa? Ini, aku yang gak baik. Semua salahku karena diculik. Jadi menyulitkan Kak Dava. Ini karena aku. Nggak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Dava pasti memaafkanmu. Benar kan, Dava? Cepat katakan sesuatu. Dava, kamu menyakiti Jovi dan buat traumanya kambuh. Terserah kalau kamu nggak mau minta maaf. Memangnya susah bicara sedikit saja. Aku nggak menyalahkanmu lagi. Tapi, ini semua salahku. Karena lahir di keluarga yang nggak mencintaiku. Jovi, kamu dengarkan? Dava sudah bicara, semuanya sudah berlalu. Dava. Dava, ibu paham kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya?
Halo? Dava? Dava, ini betul kamu? Kemana saja kamu 3 tahun ini? Kamu sudah bikin aku dan Sasha sangat khawatir, kamu tahu? Pak Freddy. 3 tahun lalu aku melakukan tur. Aku menyuruh orang untuk mencarimu. Si jenius piano, aku berpikiran jadikan kamu murid terakhirku. Tapi saat itu, kamu nggak sanggup tinggalkan keluargamu. Dan setelah beberapa tahun berlalu, aku tebak pikiranmu pasti sudah berubah. Apa kamu bersedia keluar negeri dan jadi murid terakhirku? 我笑着掩饰那些悲伤，遗憾多久才能释放？平静的抵抗回忆袭来的孤独感，可时间它常常。 Aku bersedia pergi ke luar negeri. Kamu yakin, nak? Bagus. Kalau jadi murid terakhirku, harus belajar di pengasingan bersamaku selama 3 tahun. Selama periode itu, kamu nggak boleh berhubungan dengan dunia luar. Termasuk orang terdekatmu, keluargamu, bahkan orang yang paling kamu cintai. Kamu akan kehilangan kontak dengan mereka. Aku setuju. Hah, baiklah. Bagus, nak. Oh ya, tur duniaku masih ada 7 hari lagi sebelum berakhir. Setelah 7 hari, aku akan pergi ke sana menjemputmu. Kamu tunggu aku. Baik. Oh, Tuan Dava. Tuan, kamar Tuan sudah dijadikan tempat anjing punya Tuan Jovi. Bagaimana kalau pindah di kamar tamu? Gogo! Kak Dava, kenapa kamu menyiksa anjingku? Dava, sesama keluarga kalau ada masalah, kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Kamu diam-diam menyiksa anjingnya Jovi, apa maksudnya? Bukannya kamu laki-laki? Sudah jelas-jelas menyiksa Gogo di belakang. Buat siapa kamu berpura-pura begini? Enggak, bukan aku. Dava, kamu baik-baik saja? Memangnya dia kenapa? Itu cuma seekor anjing. Kenapa pura-pura sampai sebegitunya? Sudah, cepat kita bawa Gogo pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Benar. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi, Gita. Dia tahu hatimu lembut, jadi sengaja pura-pura agar kamu lihat. Ayo. Gogo, kamu kenapa? Ya, Masih kasihan sakit dia. ya? Sepertinya dia lemas Dia baik-baik sekali. saja. Memang harus berbaring selama itu di luar? Kami khawatir terjadi sesuatu pada Gogo. Nggak ada yang menyalahkanmu. Apa masih perlu pura-pura biar dilihat siapa sih? Dava, jangan khawatir. Anjingnya sudah diperiksa, nggak ada masalah. Jovi, masalah tentang Gogo memang salahnya Dava. Aku minta maaf atas kesalahannya. Ini hadiah untukmu. Kenapa ada 2 kotak? Dava, selamat sudah kembali ke kehidupan baru. Aku akan memasangnya untukmu. Lagi pula yang terluka Gogo. Menurutku, kalung ini sebaiknya dikasih ke Gogo. Sini, Gogo. Jangan bilang
kalungnya lebih bagus dipakai Gogo. Gogo, kamu suka? Gogo? Kak Gita, bagus kan? Bagus. Ini yang dimaksud terlalu mencintai. Cuma akan membuat sakit. Bahkan dianggap lebih rendah dari anjing. Jopi, anak ini bisanya jadikan ayah buat alihkan topik. Kak Dava, cepat sini. Kamu jarang bisa pulang. Ayo kita foto keluarga. Kenapa masih pakai baju itu? Nggak bisa nolak bala juga. Jangan-jangan dia sengaja pura-pura menyedihkan di depan kita, bikin kita merasa bersalah padanya. Dava, kenapa kamu gak mengganti bajumu? Hari ini mau foto keluarga. Bahkan kamarku saja sudah jadi kandang anjingnya Jovi. Mana mungkin aku masih punya baju di lemari lagi. Dava, kamu pakai baju Jovi dulu. Setelah kita foto keluarga, ibu ajak kamu beli yang baru. Siap-siap. Siap-siap. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Jangan mendekat, kalian! Dava, kamu kenapa? Kak Dava, kenapa kamu selalu begini? Aku cuma ingin foto keluarga. Kamu bahkan gak bisa kabulkan itu. Sayang! Dasar anak durhaka. Sejak kamu pulang, rumah ini gak pernah tenang lagi. Bukan, waktu aku di luar Dava, negeri. Jangan pura-pura menyedihkan bisa. Kamu cuma mau menarik perhatian orang dengan cara seperti ini, agar kami bisa menebus kurangnya perhatian ke kamu selama ini. Seseorang kesini, bawa anak durhaka ini kembali ke kamarnya. Ayo siap-siap. 3, 2, 1. Ternyata kalian. Jangan. Kak Dava, jangan takut. Kamu mau apa lagi? Aku cuma mau kamu lihat. Walaupun diulang sekali lagi. Ayah, Ibu, Kak Elia dan Kak Gita masih akan tetap memilihku. Di hati mereka cuma ada aku. Kamu itu nggak dibutuhkan. Jovi! Ayah, Ibu! Jovi!
Ibu, cepat selamatkan kami. Kata penculik itu, begitu hitungan mundurnya selesai, tali di atas kepala kami akan putus. Saat itu seluruh area ini akan meledak. Ini, bau ini. Ini asam sulfat. Ini. Ini. Kalian jangan pedulikan aku. Selamatkan Kak Dava dulu. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati 3 tahun lalu. Semua ini adalah hutangku padanya. Ibu, Dava. Kondisi Jovi kurang sehat. Kita selamatkan dia dulu, kemudian segera selamatkan kamu. Cepat, cepat lepaskan ikatan Jovi, cepat. Sudah lepas, sudah. Sudah. Tolong aku. Aku nggak mau masuk air. Tolong aku. Nggak bisa. Ini katrol. Kalau kita selamatkan Jovi, Dava juga akan jatuh. Nggak ada waktu lagi. Selamatkan Jovi. Ayo! Ibu paham, kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, Ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya? Kamu sudah tahu akan seperti ini. Kenapa masih menyimpan harapan? Aku nggak mau masuk air. Tolong aku. Ayo! Dava, kami sudah selidiki dengan jelas. Kamu adalah dalang di balik kasus penculikan ini. Demi bisa menarik perhatian kami, kamu bahkan pakai asam sulfat palsu buat menipu kami. Masih semudah ini, tapi sudah begitu licik. Selama 3 tahun di Kalandra, kamu sudah belajar banyak hal buruk. Dasar binatang. Ayah, Kak Dava cuma merasa iri semua orang peduli padaku. Dia cuma gelap mata sesaat, makanya dia melakukan hal keterlaluan. Semuanya, lebih baik maafkan dia. Jovi, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih saja bela dia? Itu bukan aku. Itulah Jovi. Dia yang melakukan semua ini. Cukup! Kamu betulan mengira kami sebodoh itu. Percaya kalau Jovi demi bisa menjebakmu sampai nggak bisa mempedulikan nyawanya. Dava, kali ini kamu sungguhan buat aku kecewa. Aku punya fobia terhadap air. Biarkan aku masuk. Aku mohon. Sudah cukup, Dava. Sekarang kamu pura-pura kasihan ke siapa? Waktu kamu menyakiti Jovi, kenapa kamu nggak terlihat takut? Hentikan sandiwaramu ini. Awasi dia baik-baik. Kalau sudah mengakui kesalahannya, baru biarkan dia masuk. Yeah! Lapor komandan. Pasukan perang kami sudah berkumpul semuanya. Ayo mulai. Ayo. Iya.
Java, turku sudah berakhir. 2 hari lagi, aku akan menjemputmu di bandara. Baik. 2 hari lagi, sampai jumpa di bandara. Bandara? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Dava, aku dengar kamu bilang mau pergi ke bandara. Mau pergi kemana? Nggak ada. Kamu salah dengar. Dava, lakukan ini demi aku. Kedepannya, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Jovi, sebenarnya dia selalu sangat memedulikanmu. Apa yang aku lakukan? Kamu nggak tahu? Kali ini keluarga bisa memaafkanmu. Itu karena Jovi selalu membelamu. Ayah, ibu Jovi nggak salahkan kamu lagi. Apa kamu bisa nggak mendebatkan hal ini lagi? Karena kamu menculik Jovi, traumanya jadi kambuh lagi. Aku masih harus merawatnya. Istirahatlah dengan baik. Gak ada masalah apa-apa, kenapa suruh kita datang ke sini sih? Bu, apa dia anak yatim piatu? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Kakak yang di kamar sebelah dirawat oleh kakak yang cantik. Juga ada ayah dan ibu. Di sebelah ranjangnya ada banyak hadiah. Kakak ini lukanya lebih parah dari dia. Tapi dia sendirian dan kesepian. Dia pasti yatim piatu. Ya ampun. Jovi, hatimu itu terlalu lembut. Kalau menurut ayah, harusnya nggak secepat ini melepaskan anak durhaka itu. Aku percaya, selama aku terus mengalah pada Kak Dava, dia pasti bisa berubah. Kalau kalian tahu kebenarannya, masih akan bela Jovi seperti itu? Aku mau melapor. Ada orang yang merencanakan pembunuhan. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu lapor polisi untuk menangkap Jovi. Iya, Jovi sudah mengaku dengan jujur kalau dia yang rencanakan penculikan itu. Tapi itu karena dia cuma mau bercanda. Kamu sebagai kakaknya, kenapa masih saja mengomel? Kalau kami nggak menulis surat permohonan untuk adikmu, nggak tahu seberapa penderitaan yang harus dialami. Padahal kalian sudah tahu kebenarannya. Masih saja membela dia. Terus kenapa? Hah? Dia cuma bercanda denganmu. Tapi kamu mau dia menghabiskan sisa hidupnya di ruangan yang gelap. Memang kamu pantas disebut manusia, hah? Cepat minta maaf ke adikmu. Ayah, ibu, jangan salahkan Kak Dava. Semua ini salahku. Aku janji lain kali nggak akan bercanda seperti itu lagi kok. Minta maaf. Kalau enggak, jangan anggap aku ayahmu. Ayah, saat di Kalandra, aku menderita selama 3 tahun. Pernahkah ayah ingat aku sebagai putramu? Menderita? Hah? Kamu itu tuan muda keluarga Salman.
Kami juga sedang kumpulkan uang. Mereka berani macam-macam denganmu. Dava, mengalah saja akui kesalahanmu. Yang salah itu Jovi. Masih nggak mau mengaku? Aku... Kalian tahu, selama 3 tahun di Kalandra, seperti apa kehidupanku? Hanya ada siksaan, pukulan, penjara air, yang nggak pernah berakhir. Kenapa kamu nggak menelpon kami? Aku nggak pernah menelpon. Selama 3 tahun, aku sudah menelpon kalian ratusan kali. Apa ada orang yang mengangkatnya? Kalian pernah angkat teleponnya? Aku pernah mengangkat telepon. Tapi aku lihat itu nomor dari luar negeri. Aku kira itu penipuan. Jadi nomornya langsung aku blokir. Kak Dava, ini semua salahku. Aku yang sudah membuatmu menderita. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Maaf. Jovi. Kamu sekarang sudah pulang dengan selamat. Masalah ini anggap saja sudah berlalu. Mulai sekarang jangan dibahas lagi. Paman dan Bibi juga terlalu mengkhawatirkan Jovi. Jangan salahkan mereka. Kamu sendiri? Aku mencintaimu. Jadi yang aku khawatirkan cuma kamu. Sebenarnya aku betulan gak menyangka kamu di Kalandra mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi syukurlah, sekarang itu semua sudah berlalu. Dava, ayo kita menikah. Acara pernikahannya kita adakan 2 hari lagi, bagaimana? Menikah? Kamu mau menebus kesalahanmu padaku atau betulan mau menikah denganku? Seumur hidupku, aku cuma mau menikah denganmu. Gita, cepat keluar dan bujuk Jovi. Dia mau melompat dari lantai atas. Apa? Jovi, kenapa kamu lakukan hal bodoh? Kalian jangan mendekat. Baik. Jovi, kamu turun dulu. Apapun masalahnya kita bisa bicarakan baik-baik. Aku sudah dengar semuanya. Kak Gita setuju menikah dengan Kak Dava. Aku sangat senang. Tapi aku juga suka Kak Gita. Kak Gita, apa kamu mau menikah denganku? Apa? Gita, sebenarnya Jovi sudah menyukaimu sejak lama. Cuma dia nggak berani bilang. Dia takut ganggu hubunganmu sama Dava. Tapi sekarang, setujui saja permintaannya. Tapi ini... Gita, Jovi mengalami gejala trauma. Setujui permintaannya. Kalau enggak dia akan melakukan hal bodoh. Kalian jangan paksa Kak Gita. Lagi pula, di dunia ini gak ada yang sungguhan mencintaiku. Lebih baik aku mati saja. Jangan. Aku setuju dengan permintaanmu. Aku akan menikah denganmu. Kak Gita, apa kata-katamu sungguhan? Iya, sungguh. Pernikahan kita diadakan 2 hari lagi. Tapi Kak Dava pasti keberatan. Harusnya itu jadi pernikahan kalian berdua. Aku nggak keberatan. Jovi, kakakmu sudah setuju. Cepat turun. Benar. Cepat. Nah, Jovi, kamu memang bodoh. Kak Gita, inginanku akhirnya bisa terwujud. Kak Dava,
Pernikahanku dan Kak Gita diadakan 2 hari lagi. Kamu harus datang. Aku mau menjadikan kamu sebagai pendamping pria, agar kamu menyaksikan kebahagiaanku. Dava, cepat setujui saja. Baik. Aku pasti datang. Lagi pula, kalian gak akan pernah melihatku lagi. Karena 2 hari lagi, aku juga ke luar negeri. Hari di mana aku tinggalkan kalian selamanya. Dulu, aku curahkan ketulusanku ke keluarga ini. Tapi di mata kalian, ketulusanku itu dianggap kotor dari hati binatang yang busuk dan gak ada nilainya. Kalau memang begitu, aku juga gak menginginkan kalian lagi. Dava, kenapa belum datang? Cepat kesini. Dava, cepat kesini, semua sudah menunggumu. Cepat kasih selamat. Dava nggak membalas pesan seperti ini. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia memblokirku. Dia juga memblokirku. Aku juga. Dava, sebenarnya kamu pergi kemana? Ayo kita pulang dong meriksanya. Ayo. 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 Sudah dicari di semua kamar, Dava nggak ada. Sebenarnya dia pergi kemana? Untuk keluarga Salman. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah 2 orang berbeda? Asya? Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Devan. Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting. Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang.
Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan, nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Gak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai? Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini? Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang pada aku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Cerai. Asya. Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana.
Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan 1 set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada 1. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asia? Halo Asia, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada 1 lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asia. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf Nona, mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alrik, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alrik. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah kucuci.
Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asya, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Ya? Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jeripayahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya? Jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi.
Jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan. Gak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa. Masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junix? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya. Lantai berapa? 5, terima kasih. 내 목소리 따라 여기 빛이
Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu? Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Lihat, itu adalah Arik. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat, bisa mimisan. Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. Nadia? Kak, begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Shora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu, karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! Sebelumnya, aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Shora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Shora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Shora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. Aku mengerti. Dia memang begini. Abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh.
Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah. Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Aisyah beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Aisyah sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Aisyah, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku, kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu?
Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa? Jangan salahin aku. Jarak antara kita makin lama makin jauh. Kalau terus dipaksakan, gak ada gunanya. Ya, kau makin sibuk. Sampai-sampai harus tidur di kantor tiap malam. Tiap hari aku sibuk kembangkan perusahaan. Sementara kau gak ngapa-ngapain. Kau cuma bisa jaga lapakmu di bawah jembatan dan menipu orang tua. Kau nggak izinin aku ikut campur. Kalau aku nggak buka lapak, apa harus diam nggak ngapa-ngapain? Kau tahu orang-orang bilang apa soal aku? Mereka bilang suamiku dukun penipu. Ya, kalau gitu, aku bikin kau malu ya. Tenang saja. Nggak ada lagi yang akan bilang begitu. Aku gak mau bahas masa lalu. Ada 1 miliar di kartu ini. Ambil saja dulu. Pakai buat mulai usaha yang benar. Jangan terus-terusan buka lapak buat nipu orang tua. Kalau enggak, kau akan selamanya jadi pecundang. Ternyata di matanya, aku cuma pecundang. Dia sebagai istri, Yanti ambil alih bisnis keluarga. Makin lama makin sibuk. Pak Yohan, investasi 100 miliar ditransfer ke keluarga Cahyadi. Apa punya perintah lain? Kerja bagus. Tada! Selamat hari jadi pernikahan. Aku sibuk malam ini, gak pulang. Tiga tahun ini, aku selalu menjaga keluarga Cahyadi. Tapi keluarga Cahyadi... Bu! Kalian lagi ngapain? Oh, Yohan, papan arwah ini ditempatkan di rumah tiap hari bisa bikin sial. Guru! Tanpa aku, keluarga Cahyadi nggak akan sampai di titik ini. Lalu, bawa saja mobil yang di rumah. Pria harus punya mobil. Nggak perlu. Nggak perlu? Lalu kau mau hidup dari mana? Dari lapak kecil yang nipu orang itu? Kita sudah cerai. Urusanku nggak perlu kau pikirin. Yanti, selamat ya. Akhirnya kau bebas.
Wah, bukannya ini dukun penipu terkenal di Langga yang membebani istrinya, Johan Prama? Master Johan, apa kau mau ramal nasib sendiri dan lihat masa depanmu? Gak perlu ramal nasibku sendiri. Masa depanku jelas cerah, tapi aku bisa ramalkan nasibmu dengan gratis. Wajahmu kelihatan suram. Dalam 3 hari, kau kena bencana berdarah. Kau nyumpahin aku? Terserah mau percaya atau enggak. Mau pergi, hah? Kalian mau ngapain? Kau pikir bisa seenaknya ngomongin Tuan Joni? Aku sudah lama bersabar sama kau. Kalau dulu bukan karena Nona Yanti melindungimu, kau pasti sudah lama diusir. Sekarang kau cuma pecundang yang sangat hina. Menurutmu kami mau ngapain, hah? Berhenti. Biarin dia pergi. Oke, karena kau yang minta, aku ampuni dia. Kalau aku lihat dia lagi, jangan salahkan kalau aku bertindak kasar. Johan, bilang terima kasih ke Tuan Joni. Terima kasih buat apa? Karena dia selingkuh. Kau? Betul. Dulu aku selalu mengejar Yanti. Kalau bukan karena kau muncul 3 tahun lalu, Yanti pasti sudah jadi istriku. Tapi mulai hari ini, Yanti dan kau sudah nggak ada hubungan lagi. Makin jauh kau pergi, makin bagus. Jangan dekati Yanti lagi. Semoga kau bahagia. Selamat jalan, mantan suami. Berhenti! 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 Kenapa? Berhenti! Berhenti! Kau baru cerai. Kami mau nikah. Asal tarik orang dan langsung ajak nikah. Nona, kau nggak salah orang. Gak mungkin salah. Cepat, keluarin KTP dan kakak. Kalian beneran mau nikah? Aku... Kau mikir apa lagi sih? Kau ini pria atau bukan? Dia cari cowok lain dan bikin kau jadi bahan tertawaan. Kau rela digituin? Yanti, kau anggap aku nggak berharga. Aku juga bisa buang kau kayak sampah. Aku akan nikahi dia. Siapa dia? Masa kau nggak tahu? Putri ketiga keluarga Sudiro, Yuka Sudiro. Sekarang dia CEO grup Sudiro. Jadi dia Yuka Sudiro. Kenapa dia bawa Johan masuk ke dalam? Mau ngapain lagi? Masa mau nikah? Putri ketiga keluarga Sudiro, primadona Jora. Salah satu CEO 5 keluarga besar. Mana mungkin nikah sama pria yang kubuang? Apa mungkin waktu Johan buka lapak, dia pernah nipu Nona Yuka? Kau sudah carikan dia, kenapa masih peduli? Betul juga. Sekarang urusan dia, bukan urusanku lagi. Nih, ambil. Mulai sekarang, kau adalah suamiku. Mulai sekarang kau harus jaga sikap. Gak boleh melirik cewek lain. Oh. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Siapa sangka, dalam setengah jam, aku mengalami perceraian dan pernikahan sekaligus. Ayo pergi. Mereka pasti masih menunggu kita. Ayo. Benar juga. Cuma cowok ganteng yang bisa jadi beban cewek.
kakak mantan istri? Mantan suamimu sekarang jadi suamiku. Tolong ingat satu hal. Kalau sudah cerai, jangan ganggu suamiku lagi. Johan, pantas kau semudah itu setuju buat cerai sama aku. Ternyata dia sudah nunggu di sini. Bukannya dia juga nungguin kau? Kami beda. Apa bedanya? Kalau kau boleh selingkuh, kenapa aku nggak boleh? Nona Yuka, kau ditipu sama bocah ini. Dia cuma dukun penipu. Ngomongnya aja ngawur. Kerjaannya cuma nipu orang tua. Aku tahu. Kau tahu? Tapi dia itu pecundang gak berguna. Pria pemalas yang jadi beban wanita. Aku bersedia. Gak nyangka di dunia ini ada hal segila ini. Sayang, ayo kita pulang. Aku masakin sesuatu. Pulang? Oh iya. Nih, kau yang menyetir. Mulai sekarang mobilku bisa kau pakai. Yuka, kau pasti akan menyesali keputusanmu hari ini. Nona Yuka, aku nggak tahu apa tujuan aslimu. Tapi aku mainkan sandiwara ini bersamamu. Kau tahu ini cuma acting. Orang bodoh pun tahu ini acting. Tapi gimana pun juga. Terima kasih ya. Hei, tunggu dulu. Kau mau kemana? Aku mau kemanapun. Itu bukan urusanmu. Tentu saja urusanku. Kau itu suamiku. Dan kau ganteng banget. Kalau sampai kau direbut sama cewek genit, aku rugi besar. Aku harus balik sebentar. Ambil barang-barangku. Balik? Ke rumah mantan istrimu? Oke, aku temani. Kalau sampai mantan ibu mertuamu nyusahin kau, aku akan tekan dia sampai nempel ke tembok. Biar mantan ayah mertuamu cuma bisa melongo. Ayo jalan. Duduk. Kasih dia gaya rambut yang keren biar kelihatan gagah. Aku nggak tahu Yanti sudah cerai sama pecundang itu atau belum. Bu, tenang saja. Kakakku kali ini serius. Pasti cerai. Belum tentu juga. Pecundang itu keenakan hidup membebani wanita. Kalau dia keluar dari keluarga Cahyadi, apa dia mau hidup dari lapak jeleknya dan nipu orang demi makan? Kalau dia nggak mau cerai, aku udah hubungi Tuan Joni. Kalau dia masih nggak tahu diri, Tuan Joni akan patahkan kakinya. Bagus. Sekarang aku tenang. Begitu pecundang itu angkat kaki dari rumah kita suruh Tuan Joni lamar Yanti. Betul. Kakakku cuma cocok sama pria kaya seperti Tuan Joni. Yohan itu siapa sih? Cuma pecundang gak berguna. Cih. Bu, kakakku kirim pesan. Sudah cerai. Serius? Lihat, ada foto akta cerai. Gak mungkin palsu. Bagus. Pecundang itu akhirnya bisa angkat kaki dari sini. Nyonya, Tuan muda, Tuan Yohan datang. Tuan Yohan apaan? Dia sudah cerai sama Yanti. Bukan bagian dari keluarga Cahyadi lagi. Ayo Bu, kita lihat. Pecundang itu mau ngapain ke sini? Ayo. Dia, Yohan si pecundang itu. Beneran dia kan? Ini, dia. Kenapa dia berubah begini? Bu, kau lupa. Kakakku bilang, kalau mereka cerai, Yohan akan dapat 1 miliar. Bocah ini pasti sudah terima uang. Buat apa kau datang lagi? Aku mau ambil barang-barangku. Kau! Barang rongsokanmu sudah kami kumpulin. Tapi kalau mau ambil, serahkan dulu 1 miliar itu. 1 miliar? 1 miliar apaan? Jangan pura-pura bodoh. Kakakku bilang,
Asal kalian cerai, kau akan dapat 1 miliar. Dia janji begitu, tapi kami nggak setuju. Dia bilang mau kasih aku, tapi aku nggak ambil. Nggak ambil? Menurutmu aku percaya? Percaya atau enggak terserah. Tanya saja ke kakakmu. Tanya dia? Kenapa aku harus tanya dia? Kalau kau memang nggak ambil uang 1 miliar itu, baju yang kau pakai ini, dari mana asalnya? Jangan bilang kau menang lotre dan dapat 1 miliar. Ini dari temanku. Kau kira aku bodoh? Kau mana punya teman? Kau pikir aku nggak tahu? Kalau kau memang punya teman seperti itu, apa kau akan buka lapak di jalan dan nipu orang tua? Yohan, jangan salahkan kalau kami tega. Kau sendiri yang payah. Lihat Yanti sekarang. Dia sekarang jadi CEO grup Cahyadi. Sebentar lagi dia akan dapat proyek bernilai ratusan miliar. Jarak antara kalian berdua sudah terlalu jauh. Semoga kau bisa mengerti. Selama kau di sisinya, kau cuma jadi beban, menghambat perkembangan keluarga Cahyadi. Proyek ratusan miliar. Kalau bukan karena aku, mana bisa dapat proyek sebesar itu? Seperti yang kalian mau. Aku keluar dari keluarga Cahyadi. Aku cuma mau ambil barang-barang. Kau itu pria dewasa, tapi bergantung sama wanita. Nggak malu. Lagian kau sudah cerai dari Yanti. Masih tega ambil uang 1 miliar darinya. Kenapa kau nggak tahu malu banget? Sudah ku bilang aku nggak ambil. Aku nggak percaya. Kalau kau nggak ambil, dari mana kau punya uang buat beli baju sebagus ini? Kau juga, ini, gaya rambutmu heboh banget. Kau pasti mau pamer depan kami, kan? Baju itu aku yang beliin. Gaya rambut juga aku yang atur. Ada masalah? Tapi, aku bukan temannya. Aku sekarang istrinya. Kau siapa? Yuka Sudiro, istri Sah Yohan. Ternyata dia putri ketiga keluarga Sudiro. Hebat kau, Yohan. Aku meremehkanmu. Baru cerai dari Yanti, langsung cari wanita penggoda gini. Kau nggak bisa apa-apa, tapi soal godain cewek, hebat juga kau ya. Tolong jaga mulutmu ya. Kalau bukan karena kau mantan mertua suamiku, aku bisa saja menonjokmu. Wah, kau mau tonjok aku? Dasar wanita penggoda, jangan-jangan dari dulu kau sudah dekati menantuku. Tadi mau tonjok aku kan? Aku sudah di sini. Ayo tonjok aku. Aku mau lihat seberani apa kau. Ibu. Kau beneran berani mukul aku? Nah, dia mukul ibumu. Kau cuma diam. Ibu. Dia Yuka Sudiro. Aku nggak peduli. Mau Yuka, mau Yuli, kau pukul dia. Tonjok sampai mukanya bonyok. Biar nanti dia nggak berani godain suami orang lagi. Bu, dia itu putri ketiga keluarga Sudiro. Aku sama sekali nggak peduli. Putri ketiga keluarga Sudiro yang mana? Di Jora ada keluarga Sudiro mana lagi? Tentu saja keluarga Sudiro dari selatan kota. Kamu nggak bilang-bilang. Nona Yuka, coba lihat. Kok Anda bisa nikah sama pecundang ini? Kau hina aku masih bisa tahan. Tapi kalau kau hina suamiku, gak bisa aku biarin. Nona Yuka, kurasa kau pasti salah paham. Dia memang pecundang. Kerjaannya cuma nipu orang tua di jalan pakai ramalan palsu. Dia bergantung pada wanita selama 3 tahun di kediaman Cahyadi. Dia bukan siapa-siapa. Apa kau juga ketipu dia? Kalian itu punya mata tapi gak bisa menilai. Di mata kalian, dia pecundang. Tapi di mataku, dia berharga. Tapi dia sudah terima 1 miliar dari Yanti. Bukannya itu harus dibalikin ke kami. Suamiku bilang dia nggak ambil, berarti dia nggak ambil. Lagi pula, suamiku nggak mungkin kekurangan uang. Bu, kalau Yohan balik buat ambil barang, jangan nyusahin dia. Dia menolak 1 miliar yang kutawarkan. Sekarang kau dengar jelas. Oh iya, jelas.
Ingat baik-baik, sekarang dia itu suamiku. Kuharap ke depannya jangan ganggu dia lagi. Ayo kita pergi. Halo Bu Yuka. Nggak nyangka CEO kita juga bisa kelihatan manja. Sebelumnya aku nggak pernah dengar Bu Yuka punya pacar. Kok tiba-tiba muncul? Betul itu. Astaga, lusa ini hari pertunangannya Bu Yuka dan putra keluarga Yudi. Ini akan menjadi masalah besar. Gimana situasinya? Semuanya lancar. Forum Jora lagi ramai soal gosip Bu Yuka dan seorang pria yang selalu bersamanya. Masuk kantor catatan sipil dan mungkin sudah didaftarin pernikahan. Tapi komentar netizen gak enak didengar. Mereka bilang dia diusir dari keluarga Cahyadi, bergantung sama wanita, pandai nipu orang tua dan jadi dukun palsu. Gak usah pedulin itu, kasih dia perjanjiannya. Akhirnya kau mau juga mengaku kenapa kau nikahi aku. Aku perlu kau jadi suamiku selama 1 tahun. Kenapa aku harus bantu kau? Aku sudah bantu kau sejauh ini. Biar di depan mantan istrimu, kau bisa punya harga diri lagi. Aku juga bikin mertuamu terdiam. Masa kau nggak bisa bantu aku? Aku bisa bantu kau. Anggap saja balas budi. Tapi kau harus bilang ke aku apa yang harus kubantu. Tapi, kalau permintaanmu kelewatan, aku nggak akan setuju. Ke orang luar, kau harus mengaku kalau kau nikah sama Bu Yuka. Tentang perjanjian yang kita buat ini, selain kita bertiga, nggak boleh ada orang lain yang tahu. Hah? Nggak masalah. Terus, selama setahun masa perjanjian ini, kau harus selalu ada di sisi Bu Yuka. Nggak boleh jauh sedikit pun. Kalau ada yang ganggu dia, kau harus jalankan peran suami dan lindungi dia. Aku protes. Dia bukan istri asliku. Kenapa aku harus lindungi dia? Kalau aku ketemu orang nekat, apa aku harus korbankan nyawaku? Aduh, aku nggak akan biarin kau tanda tangan perjanjian yang merugikan. Selama masa perjanjian, aku akan kasih kau gaji 50 juta per bulan. Jangan bodoh. Siapa yang mau korbankan nyawa cuma demi 50 juta? 100 juta. Sepakat. Kenapa kau datang? Pak Yohan, kata orang-orang, Anda baru saja cerai. Apa itu benar? Kau cepat juga dapat kabarnya. Cuma mau tanya itu. Oh, aku punya rumah di Jora Selatan. Kalau Pak Yohan nggak keberatan, bisa tinggal di sana. Nggak usah. Pak Igi, Pak Yohan baru saja cerai. Kenapa Anda malah senang? Kalau dia belum cerai, aku harus jaga kehormatannya. Dan terus kasih dana buat keluarga Cahyadi. Investasi ke grup Cahyadi itu kurang bagus. Keluarga Cahyadi, aku memang gak tertarik. Kalau bukan karena Pak Yohan, mungkin grup Cahyadi sudah bangkrut dari dulu. Suruh orang hentikan dana buat keluarga Cahyadi. Baik. Satu hal lagi, selama setahun ini kau harus tinggal serumah denganku.
Halo Nona Yuka. Halo. Kalau gitu guruku harus ikut. Gak masalah. Oh iya, jangan sampai tinggal dalam kotak. Tenang saja. Lalu, Apalagi? sementara belum kepikiran. Kalau sudah kepikiran, ku kasih tahu. Harus tidur bareng juga. Jangan mimpi. Kalau acting setengah-setengah, orang lain mana percaya. Kau injek tanganku. Jangan bicara, tahan dulu. Bu Yuka, apa tindakanmu nggak terlalu nekat? Kenapa? Kau asal pilih pria dan langsung nikah. Kalau ini sampai tersebar, aku khawatir. Pria ini bukan orang sembarangan. 3 tahun lalu, dia pernah selamatkan aku. Cepat panggil ambulans. Sudah aman. Jangan takut. Kuantar kau ke rumah sakit. Bangun! Nona Yuka, orangnya sudah ketemu. Dia di mana? Tapi dia sudah menikah. Tapi, sekarang grup Sudiro sangat butuh kerjasama dan investasi keluarga Yudi. Kau dan putra sulung keluarga Yudi akan tunangan besok. Seluruh kota sudah tahu kalau soal ini diketahui keluarga Yudi, apa nggak kacau nanti? Aku susah payah nunggu dia cerai. Sekarang aku nggak peduli lagi. Beberapa tahun ini, keluarga Sudiro makin mundur. Kalau terus begini, mungkin saja akan keluar dari 5 keluarga besar. Ya, tapi sekarang, setelah keluarga Sudiro dan Yudi bersatu, keluarga Yudi pasti akan bantu keluarga Sudiro besar-besaran. Mungkin, keluarga Sudiro bisa berjaya lagi. Tapi, kalian tahu nggak? Johan, si pecundang itu, kayaknya sudah diusir dari keluarga Cahyadi. Itu memang tinggal nunggu waktu. Tapi baru beberapa hari lalu, Johan malah dibawa sama Yuka buat daftarin pernikahan. Hah? Ada fotonya, berarti asli. Itu editan kali, mana mungkin. Semua, tenang dulu. Ferry, apa kau bersedia nikahi wanita yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku bersedia. Yuka, apa kau bersedia nikahi pria yang ada di depanmu ini? Baik miskin ataupun kaya, sehat ataupun sakit, kau akan tetap setia bersamanya sampai tua nanti? Aku... Aku nggak bersedia.